Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Penuh aku dengan tali.
Banyak tali sih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس الحمد لله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، jemaah Masjid Arfa'un Nas Universitas Riau yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita rahmat, nikmat, karunia, rezeki pada kesempatan yang berbahagia ini di petang hari yang mudah-mudahan doa kita dikabulkan ilahi. Kita bertemu di tempat yang bersejarah ini. Saya katakan bersejarah ya, karena istri saya orang sini, anak undis, dan di sinilah pertemuan kami setelah nikah yang pertama kali. Nah, di masjid ini. Nah, alhamdulillah kita kembali bisa merajut ukhuwah bersama di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah jadikan sebagai tanda syukur kita kepadanya, penambah pahala kita yang mudah-mudahan ketika dibuka catatan membuat kita bahagia pada hari kiamat nanti. Amin. Ma'asyiral kiram, al-ikhwan wal akhawat rahimanillah wa iyyakum. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan jalan ini kepada kita, jalan yang terang benderang, malamnya seperti siang. Tidak perlu kita mencari, tak perlu kita terlalu sulit. Alhamdulillah Nabi sudah bentangkan jalan ini untuk kita. Tinggal kita mengikuti, kita menaati. Mudah-mudahan kita bertemu dengannya di TV Laga di saat cinta dinyatakan diterima atau ditolak.
Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, untuk itulah kita duduk bersama mempelajari satu demi satu hadis-hadisnya, mengingatkan yang lupa, memberitahu yang belum, dan memantapkan yang sudah mengetahui dan berilmu. Masih bersama Imam An-Nawawi rahimahullah di pertemuan terakhir kita 3 bulan yang lalu. Ya, Masya Allah, kita sekali 3 bulan ngaji. Kalau sempat makan sekali 3 bulan, macam mana badan kita? Hah? 1 kali sebulan? Karena ada halangan ya. Alhamdulillah. Kalau sempat berhalangan terus makan, berhalangan terus makan, macam mana? Saya kemarin dapat halangan makan sekitar 15 hari, tidak ada selera makan. Ternyata lumayan juga menurunkan badan, turun sekitar 4 kilo. Tapi setelah datang selera makan, naik pula banyak, tidak tahu sekarang berapa naiknya. Allah musta'an. Nak kurang banyak lebih itu. Cuman kalau karena tidak ada makan, tak sedap pula. Yes ya, loyo badan. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan jadi pembersih dosa. Amin. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi seharusnya ngaji ini setiap hari, minimal 3 kali sehari ya. Minimal 3 kali sehari, karena di waktu pagi memantapkan, siang mengingatkan, dan malam mengokohkan. Ya tak? Sebab kata Nabi SAW, yusbihul mu'minu yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di saat zaman fitnah itu, paginya beriman, sorenya kufur. Sorenya beriman, paginya kufur. Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya, dia menjual agamanya dengan sedikit urusan atau perhiasan dunia. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak apalah, alhamdulillah, walaupun sekali 2 bulan, sekali 3 bulan, atau sekali sebulan, tapi alhamdulillah ada kaji-kaji lain kan, sekali sepekan, kurang juga. 3 kali sehari, tidak bisa. Baik. Imam Nawawi ini dulu belajar 12 pelajaran sehari. Awak kuliah berapa kali sehari? Sempat 4 mata kuliah sehari, kebanyakan ya. Makanya kita tidak mungkin jadi Imam Nawawi kita. Tapi lumayanlah kita mencintai Imam An-Nawawi rahimahullah, menghidupkan ilmunya. Qala rahimahullah ta'ala al-hadithur rabi' wa thalathun, hadis yang ke-34. Berarti hampir tamat kitab ini insyaallah ta'ala. Sabar juga kita insyaallah. Qala rahimahullah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Dari lain, wa laysa ba'da dhalika mithqalu dzarratin min iman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri masyhur, namanya Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, termasuk salah satu yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam, minal muksirin. Berarti banyak ilmunya, banyak hafalannya tentang hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sa'ad ibn Malik ibn minal muksirin. Beliau meriwayatkan, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat di antara kalian, barang siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran.
falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia merubahnya, mencegahnya dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisanihi, kalau dia tidak sanggup dengan tangannya, hendaklah dia merubahnya, mencegahnya dengan lisannya, dengan ucapannya. Fa in lam yastati', bila juga tidak sanggup, maka fa biqalbihi, maka hendaklah dia cegah dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman, dan mencegah dengan hati semata itu adalah selemah-lemahnya iman. Dalam riwayat lain disebutkan walaysa ba'da dzalika mithqalu habbatin aw mithqalu habbati khardal min iman, tidak ada lagi setelah itu walaupun sebesar biji sawi keimanan. Kalau dalam hati pun tidak. Ikhwani akhwati fillah, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, seperti yang kita ketahui bersama, ketika para ulama ditanya, kalau saya nak memulai menghafalkan hadis Nabi, kitab apa yang paling bagus? Kalangan ulama mutaakhirin rata-rata mereka mengatakan al-arba'in. Al-arba'in, ya, dimulai dengan hafalkan arba'in. Alasan mereka juga rata-rata mengatakan li'annahu yashtamilu ala qawaidil islami wa usulihil izam, bahwa arba'in ini, kita arba'in ini mengandung hadis-hadis yang merupakan kaedah-kaedah besar Islam, landasan-landasan utama dalam berislam. Artinya kalau tuan-tuan membaca arba'in ini, ya, hafalkan arba'in, tuan-tuan bisa mengamalkan sebagian besar usulul Islam. Tapi kalau dibaca, hafalkan Sahih Bukhari, ada 100 hadis, baru sampai kitab baru sampai kitabut taharah atau kitabul ilmi. Nah, baru sampai bab ilmu, ya. Tapi kalau ini tidak, Imam An-Nawawi memilihkan untuk kita hadis-hadis utama, mulai dari hadis pertama hadis sunniyat, ya tak? Hadis kedua tentang maratibuddin, hadis ketiga tentang masih lupa, hadis ketiga tentang rukun Islam. Kalau hadis kedua kan ada rukun iman, rukun Islam, dan ihsan, ya, disebut dengan maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama. Hadis ketiga tentang rukun Islam. Hadis keempat tentang bahayanya menambah dalam Islam, atau bahayanya bid'ah. Ya, tonton suka bid'ah masalahnya karena ada hasanah, kan? Nah, bahaya. Sebab apa? Karena tertolak. Awak dah capek beramal tapi tak terima gaji. Suka? Lebih baik tak kerja lagi, kan? Ini dah kerja, dah capek-capek tapi tak ada gaji. Itulah. Maka diingatkan oleh Nabi SAW, jangan berbuat kecuali sesuai SOP. Kalau tak keluar gaji saya. Ya, makanya jangan keluar buat amal tanpa ada SK. Tanpa SK gaji tidak cair. Tanda SK gaji tidak cair. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan pelajari kitab ini kita sampai pada qawaidul Islam izam. Nah, salah satu dari sekian banyak hadis yang sudah kita pelajari yang merupakan pondasi-pondasi utama, landasan-landasan dalam Islam adalah hadis ini, yaitu man ra'a minkum munkara, siapa yang melihat di antara kalian suatu kemungkaran, maka wajib baginya merubah. Kenapa dikatakan wajib? Karena al-aslu bil amri lil wujub.
Hukum asalnya kalimat amr itu untuk wajib. Kalimat falyughayyirhu, hendaklah dia merubah. Ini perintah dari Nabi SAW. Jadi wajib. Kenapa wajib? Karena ketika pilar amar ma'ruf nahi munkar ini ditinggalkan, maka terlaknatlah dulu umat-umat Yahudi, bangsa Bani Israel. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israila, di antaranya adalah kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Jadi ketika tidak mau mencegah, maka lunturlah keislaman, keberagamaan Islam di tengah masyarakat, sehingga orang ahli kemungkaran tidak lagi segan, tidak lagi malu, dan dosa dilakukan secara terang-terangan. Hari ini kaum muslimin dan muslimat dengan berbagai tekanan kepada umat Islam, kita boleh dikatakan hampir lumpuh untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, orang mohon maaf, berbuat dosa di depan umum hari ini, kalau kita cegah, bisa-bisa kita berurusan dengan yang berwajib, gara-gara melaksanakan yang wajib. Iya, gara-gara melaksanakan wajib berurusan dengan yang berwajib. Iya, nah sembarangan kita ya, mencegah orang. Kita lihat seorang gadis dengan seorang bujang berpelukan depan umum, bisa antum cegah? Hah? Nggak pernah ya? Iya bisa saja, bisa. Cuman hati-hati, jangan coba-coba seperti dulu. Kalau dulu, orang dulu nengok gitu, dibawanya pengolan tuh, pengolan. Hah? Tahu? Pegangan tuh. Itu kayu besar, kejarnya orang tuh bikin dosa. Sekarang jangan. Kalau kita datang tinggi aja suara sedikit, dia tambah lebih tinggi dari kita. Bapak tahu ham nggak katanya? Tahu ham? Ham tahu? Nggak tahu ya? Hamburger nggak tahu? Hah? Ham itu dari babi. Nah, ham itu asli maknanya juga dari babi. Hak asasi manusia yang diproduksi oleh orang-orang pemakan. Diproduksi oleh orang-orang pemakan. Hah? Pemakan hamburger. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yes. Jadi amar ma'ruf hilang gara-gara ham ini. Gara-gara ham. Padahal kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Islam telah memberikan jaminan yang luar biasa tentang hak asasi manusia. Bukan sembarangan. Karena hak kita, hak asasi kita tidak boleh melanggar aturan. Hak asasi kita tak boleh merugikan hak asasi orang lain. Ya, sekarang orang pacaran depan antum Cina enggak nengoknya? Hah? Pengen enggak nengoknya? Nah, kalau normal, pengen enggak? Pengen ya? Tapi karena ada halangan, ini dosa, kita terpaksa menahan. Orang bikin depan kita. Nah, ya kan? Berarti hak asasi kita terganggu. Hak asasi untuk menjalankan agama saya terganggu oleh gara-gara orang yang berpacaran ini. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, kalimat amar ma'ruf nahi munkar, mencegah kemungkaran ini adalah keselamatan kita. Oleh itu Nabi SAW sebutkan man ra'a, siapapun, artinya punya SK tak punya SK untuk mencegah, SK-nya dari Allah Rabbul Alamin. Tidak nunggu dulu izin Pak Presiden dulu ya untuk mencegah kemungkaran, tidak. Izin orang tua dulu, tidak. Izin dosen dulu, tidak. Izin rektor dulu, tidak. Yang namanya kemungkaran, siapapun yang melihat wajib mengikutinya. Hah? Wajib mencegahnya. Tidak perlu izin lagi. Tidak perlu izin. Ini yang pertama. Jadi Nabi jadikan sallallahu alaihi wasallam karena ini kemaslahatan bersama. Mencegah kemungkaran itu adalah keselamatan bersama.
maka semua lapisan masyarakat wajib untuk mencegah kemungkaran. Jelas? Jadi man syartiyah yufidul umum, tufidul umum, maknanya umum. Siapapun, laki-laki, perempuan, tua, muda, jelas, merdeka ataupun hamba, asal dia beriman kepada Allah, wajib mencegah yang mungkar. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat di antara kalian suatu kemungkaran, falyughayyirhu. Ini tingkatan-tingkatannya lagi. Kita disuruh untuk mencegah, tetapi tentu saja dengan cara dan kemampuan yang berbeda. Makanya tuan-tuan, kalau tidak mau mencegah kemungkaran, jangan dekat-dekat tempat. Iya tak? Caranya biar antum selamat, jangan dekat-dekat tempat mungkar. Kalau tidak mau mencegah. Di mana banyak kemungkaran? Di mana tempat yang paling banyak kemungkarannya? Di pasar. Masya Allah, antum sering ke pasar, betul, di pasar. Di pasar. Maka jadi tempat yang paling dibenci Allah itu adalah pasar. Tapi jangan salah paham, seperti pahamnya kaum Mu'tazilah, pahamnya orang liberal, bahwasanya ini hadis jangan dibaca lagi sebab ini bikin umat Islam mundur. Kita jawab, hadis ini dibaca dulu oleh orang-orang kaya di masa sahabat, dibaca oleh Utsman, dibaca oleh Abdurrahman bin Auf, dibaca oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka tetap kaya karena mereka turun ke pasar, karena tempat itu tempat yang buruk, seburuk-buruk tempat. Maka mereka bisa menghiasi dengan kejujurannya, dengan keadilannya, dengan kemurahannya, menjadikan tempat itu diberkahi oleh Allah SWT. Kalau kita tidak, masjid aja sekarang sebaik-baik tempat, karena kita tidak beriman, benar imannya, tidak benar pemahamannya, kadang-kadang justru jadi tempat kemungkaran. Betul? Betul? Tidak sedikit masjid hari ini jadi tempat tempat orang berbuat mungkar. Ada contohnya. Kalau sempat di sini ada wifi, di sini ada wifi masjidnya, tidak ada pengurusnya. Kita ilegal pun tidak ada pengurusnya. ada wifi. Kalau sempat ada wifi, kadang-kadang dengan alasan mengerjakan tugas, gadis bujang berdua nih ya, nengok wifi, mungkar apa enggak? Atau sudah ma'ruf di sini ya? Itu sudah ma'ruf saat di sini sana. Iya kan, depan umum sudah ada mahramnya itu. Ya ilahi. Saya di Jakarta pernah di sebuah masjid, megah masjidnya, ada wifi-nya. Di situ 2 orang, di sini 2 orang, di sini 2 orang. Dia alasan macam-macam alasannya. Alasannya teman dekat, alasan ngerjain tugas, alasannya macam-macam alasannya. Jadi berduaan di dekat dalam masjid. Ada lagi sebagian menganggap karena barokah di masjid, akhirnya seperti lingkaran muzakarah dia, laki perempuan berhadapan dalam masjid. Kenapa? Karena ilmu yang tidak dijalankan atau ilmu yang tidak diketahuinya. Dia tahu bahwasanya Nabi SAW ketika mengatur saf laki-laki dan perempuan, gimana beliau ngatur? Didekat-dekatkan ya? Satu laki satu perempuan, biar asyik sholatnya gitu ya? Gitu? Atau yang bawa istri ke masjid suruh satu saf biar tidak jauh-jauh dari suaminya, gitu ya? Gitu? Enggak kan? Sebaik-baik safnya laki-laki paling depan, seburuk-buruknya paling belakang. Sebaik-baik saf perempuan paling belakang, seburuk-buruknya paling depan. Ya, sekarang laki-laki semakin mundur safnya, yang perempuan semakin maju, akhirnya bertemu dalam masjid. Tidak sedikit orang ikhtilat dalam masjid. Jadi orang dulu tempat yang terburuk bisa menjadi kebaikan. Pasar tadi tempat yang paling dibenci Allah bisa menjadi sumber keberkahan karena ilmu dan amal mereka yang jujur, berdagang dengan jujur.
bukan meninggalkan pasar, karena para nabi tidak pernah nyuruh kita meninggalkan pasar. Sama, tempat yang terburuk kan WC. Ada perintah meninggalkan WC? Hah? Jangan salah paham. Makanya hadis itu jangan dipahami dengan logika, dengan nafsu. Jelas ya? WC buruk nggak? Buruk kan? Buktinya antum beli nasi penyet, ayam penyet, masuk WC, makan di situ. Hah? Enggak kan? Karena tempat terburuk. Lalu ada nggak larangan ke WC? Hah? Siapa yang sholat di Arbaun Nas dilarang masuk WC? Ada? Justru ada pengumpulan sumbangan memperbaharui WC. Iya, penggalangan dana untuk WC. WC diperindah sekarang. Nggak salah, memang harus bersih. Ya, harus bersih. Makanya tonton masuk WC, ini juga saya selipkan di sini karena tidak sedikit orang nyiram bagian biasa disiramnya. Untuk orang dibiarin nanti tunggu cleaning service, sehingga setiap masuk toilet kita terpaksa nyemprotkan minyak wangi di hidung dulu. Ya enggak tahan. Nah, sampai-sampai saya hafal itu aroma itu seri yang seram WC itu. Saya sampai hafal itu. Karena saya berinteraksi dengan banyak bangsa kan, ya saya paham itu. Kalau baunya orang dari ini bangsa ini begini pula baunya. Saya sampai hafal saya. Sendawa pun saya hafal. Itu. Jadi sendawa ini orang ini nih, sendawa ini orang ini. Saya sensitif dengan apa? Makanya ketika kena corona kemarin, bau penciuman saya tidak hilang. Tidak hilang. Orang rata-rata hilang, saya tidak hilang selera makan aja. Kaum muslimin. Oh ya, jelas ya. Jadi tempat itu buruk, tetapi tidak bisa ditinggalkan. Nah, bagaimana menjadikannya sebagai tempat baik? Yaitu berdoa sebelum masuknya. Maka masuk pasar kita berdoa, kemudian hiasi dengan amar ma'ruf nahi mungkar di dalamnya. Kalau ada orang yang menipu diberitahu, kalau ada orang yang mencolek dicegah dan sebagainya. Mencolek apa cilok? Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Man ra'a minkum munkaran, jika lu tuan-tuan tidak siap untuk mencegah kemungkaran, jangan dekat-dekat tempat kemungkaran. Makanya mohon maaf, ketika di suatu tempat ada misalnya karaoke di situ ada tempat, kan sering saya katakan ada ATM, saya perlu ngambil uang di situ. Saya tidak mau berhenti di situ. Pasti ada kemungkaran di situ. Iya, pasti ada kemungkaran. Saya tidak sanggup. Atau nanti ketika saya ngambil, datang azab Allah, saya ikut dekat situ. Tiba-tiba ada Dasman rahimahullah meninggal dalam musibah karaoke. Padahal kita cuma numpang ATM. Jadi makanya kalau antum tidak siap, jangan dekati tempatnya. Jelas? Saya juga pernah diminta ngisi oleh seorang akhwat, ya. Di situ banyak akhwatnya, tapi di message spa, tahu spa, SPA, bukan air minum, bukan, kan ada SPA air minum, ini spa, tahu enggak pernah masuk, kayak saya juga ya. Tahu spa, tempat ngapain? Pijat ya. Alhamdulillah. Tapi saya lihat mereka yang laki-laki, yang perempuan ya. Karena banyak di antara mereka juga berjilbab, tapi masa rata-rata masih jilbab basa-basi, tapi jadilah. Akhirnya dia minta saya ngisi di situ. Mereka ingin ngaji, bahkan ada waktu itu yang bukan muslim pun tertarik dengan kajian. Cuma saya pikir, ketika saya datang minta kajiannya hari Sabtu, hari libur kan, terus saya parkir mobil di mana? Iya kan? Saya terpikir kalau saya parkir tiap satu di situ, jangan-jangan ada yang pengurus Arbaun Nas curiga pula. Diintainya saya keluar kan, lama sekali Ustaz, dalam 2 jam di dalam kan, diintai keluar sendirian. Pertama dia berbaik sangka, jangan-jangan ngantar Umi ke situ kan. Ternyata pas keluar hanya sendiri, diantar pula oleh seorang. Itu pikir oleh saya itu. Ya Ustaz kan? Jadi fitnah. Akhirnya saya pokoknya pikir-pikir banyak. Kalau gitu saya parkir mobil jauh di sebuah masjid.
Cuman terpikir lagi, pas keluar menuju masjid, datang kawan dari belakang, Ustaz mau kemana? Itu kan ngambil mobil. Kita kan tidak boleh bohong kan? Dari mana? Dari spa. Ya tak? Pasti dia bertanya-tanya nanti. Oh, sengaja dia sembunyikan mobil di masjid supaya dikira ke masjid, ternyata ke spa. Akhirnya dengan berat sebenarnya saya terpaksa menolaknya. Awalnya saya ingin sebenarnya saya minta istri yang ngisi, cuman di situ ada pula anak bujang. Nanti bikin masalah saya lagi dengan istri nanti, ya kan? Karena sering ketemu nanti cinan pula anak bujang tuh sama istri saya, kan bahaya. Akhirnya terbaca pula saya nanti SMS ya, waktu itu masih SMS kan, belum ada WA sekarang. SMS dia. Mulai saya curiga sama istri gara-gara ngisi kajian, akhirnya di rumah sering ngaji. Allah musta'an. Akhirnya mohon maaf dengan seberat hati saya tidak bisa mengisi. Karena apa? Karena takut kita masuk ke dalam ranah yang tidak menyenangkan kita, yang tidak bisa kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan sebenar-benarnya. Ma'asyiral kiram, ikhwani wa akhwati fillah. Jelas ya? Sama juga ada orang berat mengeluarkan zakat Ustaz. Ya saya tahu. Makanya jangan kumpulkan uang. Ya tak? Antum kalau tak mau berzakat sebilang, habiskan duit tu. Belanjakan. Tidak sanggup makan sendiri, ajak orang mawar. Tidak juga habis, kasih sama saya pandai habiskannya. Iya, alhamdulillah saya bilang di sana tuh banyak mahasiswa. Ya, kira-kira kalau ada yang ngasih duit 1 miliar kan tidak susah ngabisin di sini kan? Kan tidak susah kan? Insya Allah 10 miliar pun saya habiskan sehari insya Allah. Iya, banyak. Semuanya nampung tuh. Insya Allah. Makanya kalau tak mau berzakat jangan kumpulkan duit-duit. Sampai 35 juta habiskan lagi. Sampai 35 juta habiskan lagi. Iya tak? Hah? Kalau antum tak sanggup ngabisin, saya bantu. Saya alhamdulillah kalau dengan duit ini mudah ngabiskannya. Cari aja apa ya? Nyarinya apa ya? Ngabiskannya mudah gitu. Awak kan untuk nyari 1 juta perlu seminggu kan? Tapi sehari, kadang-kadang setengah hari habis 1 juta tuh. Allah musta'an. Tak apa-apa lah. Ibarat kata mendiang Ustaz Rahmat Abdullah dulu, dia bilang sama istrinya, kalau habis rezeki lama pasti datang rezeki yang baru. Iya betul? Ini dari hadis Nabi ini. Seorang takkan mungkin mati sebelum rezekinya sempurna diambil. Akhlas dijanji Allah kepada Rasulullah SAW. Seorang takkan mati sebelum rezekinya habis. Makanya kalau habis duit, berdoa ya Allah, kapan datang duit yang baru? Nah, baik sini. Jadi man ra'a minkum munkaran. Siapapun yang melihat kemungkaran, siapa yang tak sanggup, maka jangan dekat-dekat tempat mungkar. Rumah masjid. Iya. Kuliah gimana? Kuliah alhamdulillah tidak ada kemungkarannya. Pergi kuliah. Tapi kalau ada kemungkarannya, lambat-lambat datang, cepat-cepat lambat-lambat datang, cepat-cepat pulang. Tak tertib waktunya. Pas dosen datang kita datang, pas dosen pulang kita pulang. Kalau dosen tak mau pulang kita izin pulang. Ya. Jadi kalau ada kemungkaran kita jauhi, jangan dekat-dekat. Nah, karena itu syaratnya. Makanya ketika ada Nabi melarang, jangan kalian duduk-duduk di jalan-jalan, di tepi jalan. Jelas? Mereka nanya ke Nabi, ya Rasulullah, laisa lana min majasilina min bud. Kami tidak bisa meninggalkan tempat duduk kami itu ya Rasulullah. Maka asyik pula duduk jalan itu kan, karena bisa senam leher kan? Ya, senam. Ya, lihat dari sini terus datang lagi. Jadi sehat lehernya. Nengok terus. Nah, Allah musta'an. Makanya ada istilah cuci mata. Maka kata Nabi SAW, kalau memang kalian harus juga duduk, alaikum antu'tu haqqat tariq, berikan hak jalan itu. Apa hak jalan? Salah satunya adalah ghadul basar, tundukkan pandangan. Jangan boleh dari sana lagi nengok sampai dah hilang pula di sebelah tembok sana ikut ya. Kalau itu jangan duduk tepi jalan. Jelas? Yang kedua, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar.
Kalau ada orang nanti kecopetan, kejar pencopetnya, jangan diamin aja. Kalau tidak bisa, tidak usah duduk tepi jalan. Tidak banyak orang nyopet tapi tidak berani. Tidak berani ya, karena takut pula kena imbasnya. Jadi saksi aja sekarang berat, apalagi terlibat dalam pencegahan. Nasallallahu alaihi. Baiklah ikhwani akhwati fillah. Jadi rumusnya, kalau tak bisa jangan lihat-lihat, jangan dekat-dekat, jangan dekat-dekat. Ada seseorang bercerita, ingin cerita ke saya, Ustaz, dia sebut salah seorang tokoh besar, tapi dia bilang sering tak solat, padahal dia tokoh agama. Saya bilang tolong jangan ceritakan namanya ke saya, sebab kalau saya tahu jadi tugas saya, beban saya. Ya, kalau tidak solat ke kemungkaran besar kan. Dia tokoh Islam, tokoh Muslim, bukan tokoh tempat jualan ya, tokoh ya, orang yang dimajukan selangkah, ditinggikan seranting, yang dituakan, ya tak? Jadi panutan, tapi sering tak solat, bahkan sering tak puasa Ramadan. Semoga Allah sampaikan kita puasa Ramadan. Saya bilang tolong jangan sebutkan ke saya siapa orangnya, ya, sebab itu tugas bapak, jangan bawa saya nambahin tugas. Jelas ya, karena dia bilang tokoh. Tapi kalau dia bilang ada mahasiswa UNRI ngaji sama ustaz di Arfa Undas tidak sholat, ada apa-apa, tunjukkan namanya, saya cari orangnya, ya kan, tidak payah. Ajak makan dulu, habis itu ajak masa setelah makan tidak sholat juga. Ya, baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia mencegah dengan tangan. Ini tingkatan teratas, dan tentu saja segala sesuatu itu berdasarkan kesanggupan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kesanggupan kalian, dalam surah At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani seseorang kecuali yang dia sanggupi. Nah, yang tentu saja yang punya kekuasaan, yang punya kekuatan, maka kewajibannya mencegah itu. Contohnya sederhana, ikhwani akhwati fillah. Mohon maaf, contoh sederhana. Tapi kalau yang tak punya kemauan tinggi, berat baginya. Berat. Misalnya antum jadi pejabat, dosa tinggi lah dulu, pejabat menengah lah ya. Misalnya jadi kabak, kepala bagian, atau kasih, kepala seksi, atau koordinator dan sebagainya. Berarti kan antum punya hak untuk mengatur, ya toh? Mengatur. Nah, antum tahu setelah berilmu bahwa musafirnya seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram halal apa haram? Halal apa haram? Saya ulang lagi. Dasman sebagai kepala kantor musafir dengan si Devi, misalnya Devi itu laki-laki, Devi kan ada perempuan laki-laki juga ya, ini perempuan ini. Ya, sekretaris, misalnya saya punya sekretaris perempuan dan masih muda walaupun sudah bersuami misalnya, ya tak? Kan secara aturan boleh saja saya dinas luar kota bersama sekretariat, boleh enggak? Sah enggak menurut hukum negara? Sah enggak? Saja hukum jabatan sah apa enggak? Sah sekali. Kebanyakan kita kan enggak paham hukum ini, paham pun kadang enggak bisa melaksanakannya. Nah, sekarang antum udah ngaji bahwa itu kemungkaran, ya, maka antum bisa atur, antum sebagai kepala kantor. So, kalau memang harus saya musafir sebagai kepala dengan ini, maka saya syaratkan kamu boleh pergi tapi ajak suami. Tidak ada ongkosnya, saya yang bayarkan. Iya kan, untuk kebaikan kita harus siap. Saya yang bayarkan. Biarlah saya, tiket saya untuk dia, saya beli tiket sendiri. Kepala kantor kan banyak pendapatannya, ya tak? Gaji yang dikit, gaji mungkin 10 juta tapi pendapatan 100 juta.
Masa beli tiket pulang pergi Jakarta aja tidak dapat 3 juta? Ya tak? Kalau ada kemauan. Kalau masih malu dengan Allah SWT, bisa. Jelas? Jelas ya? Saya pernah juga pernah jadi pejabat kecil lah di kampus, karena nggak ada yang berani, karena tidak ada anggarannya. Akhirnya saya ditunjuk, alhamdulillah ya, karena yang lain tidak ada berani kan, karena tidak ada PT. Nah, akhirnya saya beranikan ya, bagian-bagian tidak ada PT saya berani. Kalau bagian banyak PT saya takut. Jadi ikhwani billah, kan adatnya di kantor kan staf tuh ada yang perempuan. Saya sedang dikirim berkas oleh atasan saya, ya, dikirim berkas anak gadis lah, honorer. Saya nolak dengan terus terang, tidak mungkin. Saya dianggap melanggar aturan kan, gitu. Terpaksa lah saya membuat pelanggaran lain. Semoga tidak masalah ya. Ya itu saya diamkan aja, tidak saya jawab. Tentu akan ditanya oleh atasan kan, kenapa Ustaz tidak proses misalnya? Saya akan jawab begini, Pak, kami di sini 4 orang, Bapak kirim cuma 1. Ini potensi kami berkelahi berempat. Iya toh? Kan cuma 1 dikirim. Kalau dikirim 4 kan bagi rata. Jelas? Ini bahasa apanya nih? Bahasa umumnya. Artinya sebab apa? Kami sering di awal-awal itu pulang jam 1 malam, jam 2 malam. Staf mungkin tak pulang sebelum atasan pulang. Tidak ya? Lembur ya? Nah, kalau selesai lembur, anggaplah jam 11 malam. Kalau yang nganter anak buah, saya yang curiga. Kalau saya nganter, saya dicurigai. Nganter rame-rame, apa kata orang? Ini 1 rame-rame pula, ya tak? Serba salah. Ini yang masalahnya oleh kaum muslimin muslimat. Dan memang tidak sedikit terjadi masalah selingkuh itu gara-gara sering bersama. Sering bersama, apalagi yang satu perhatian pula. Iya tak? Baik yang perempuan maupun yang laki. Yang kalau sudah ada perhatian, lama-lama ada kemauan kawan. Awalnya kasihan, habis itu sayang. Iya, kan kasih sayang. Nah, kalau sudah lama-lama akhirnya jadi kasih sayang itu tumbuh. Nah, yang seperti ini harus diantisipasi oleh kita yang punya kekuasaan. Jelas? Maka antum tugaskan keluar kota misalnya, jangan tugaskan 1 laki 1 perempuan. Potensi maksiatnya besar. Jelas? Kalaupun harus ada perempuan, seperti yang saya katakan tadi, tapi memang perlu kesadaran penuh, perlu keinginan yang kokoh untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Memang jadi presiden itu tidak mudah saya. Ya nangani banjir aja Pak ya. Nangani banjirnya sulit kan? Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat. Aduh, kalau mau jadi presiden kan mudah nangani banjir, ternyata susah juga. Banjir itu bukan urusan kita, minta pada Allah SWT. Makanya jangan jarang menandakan tangan kepada Allah SWT. Minta nikmat itu jangan jadi nikmah, jadi musibah. Maka senantiasalah mendekat kepada Allah dan berbuat adillah kepada hamba-hamba Allah, sayanglah kepada para hamba Allah SWT. Baik, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Ini bagi yang punya kuasa. Ayah punya kuasa terhadap anak-anaknya. Suami punya kuasa terhadap istrinya. Istri punya kuasa terhadap suaminya ya. Hah? Nggak, dia punya lebih kuat kepada suaminya. Dia bisa memelihara suaminya, insyaallah taala, kalau dia salihah. Oleh itu kaum muslimin, ini salah satu dengan kekuasaan. Kalau tidak ada, kita tak punya kuasa pun tak sanggup menggunakannya. Ini banyak orang baru bagak setelah hilang jabatannya, dah pensiun baru
Baru kalau seandainya begini, dia lupa di masa dia masih dinas, dia tidak sanggup melakukannya. Setelah selesai, tapi tak apalah, ada kesadaran walaupun sudah terlambat. Mudah-mudahan ada yang mendengarkan itu dari yang masih aktif, Resiko besar memang. Tetapi kalau Allah tidak inginkan resiko itu menimpa kita, maka banyak yang karirnya tetap moncreng atau tetap cemerlang walaupun dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sederhana, waktu salat hentikan segala kegiatan, bawa anak buah kita pergi salat. Oh, ada yang tidak muslim ya biarkan, tidak mungkin kita ajak dia salat, iya toh? Tapi yang muslim, jangan dengan alasan hak asasi tidak boleh ngajak orang pergi berbuat kebaikan. Nanti kalau dengan asasi nanti tidak ada yang bisa jalan kaum muslimin. Pak, saya hari Minggu tidak bisa lembur, hak asasi saya, iya tak? Semua nanti alasan asasi, kacau kita. Jelas? Makanya hak asasi itu harus dibatasi dengan apa? Dengan aturan khususnya syar'i. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Ini kita sampai jam berapa, Ki? Hah? Apa? Selesainya? Sekarang sudah 17.35. Hah? 39? Ya Allah. Baik. Terus kita hentikan atau kita lanjut? Ya. Memang kalau bicara sama anak muda ini asik gitu. Nggak ada bosannya masalah. 45 ada dispensasi ya. Ini yang pertama, pasti ada yang kedua tuh. Biasanya ada dispensasi pertama, ada dispensasi kedua. Baik, sampai 5. Baik kaum muslimin dan muslimat, ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah SWT, mungkin ada yang banyak puasa barangkali ya. Atau buka bersama di sini jangan-jangan. Enggak, gitu. Enggak ada pembukaan, Ustaz. Baik. Ya, saya juga habis ini mau ke tempat lain. Fa illam yastati', ini tingkatan kedua. Kalau tidak sanggup dengan kekuasaan, tidak bisa. Dengan wewenang tidak mampu, maka ada yang kedua yaitu fabilisanihi, dengan lisannya. Ini pada umumnya ini orang-orang ya dai, para ulama, para ustaz, kadang dia tidak punya wewenang tapi dia punya lisan, dia bisa berbicara kepada orang-orang yang berkompeten, pemangku kebijakan, untuk mengurangi kemungkaran atau menutup jalan-jalan kemungkaran. Misalnya kalau Pak Wali Kota misalnya bikin taman, ya kalau harus juga bikin taman, harus disiapkan perangkat aturannya bahwa tidak boleh berduaan di taman. Itu yang pertama ya, tidak boleh berpacaran di dalamnya. Kalau tidak akan terjadi namanya kota madani smart. Tidak ada orang yang pintar dengan pacaran, nggak ada. Jadi mau nggak kita dengan pacaran tuh? Sebab apa? Suka menghayal. Orang penghayal tak akan bekerja, hanya melamun. Setiap hari melamun. Ada yang bisa dibuat? Enggak. Yang hebat itu adalah kalau cinan, kalau ingin naksir, langsung ke rumah orang tuanya. Soal diterima atau tidak, resiko memang. Ya, risiko memang, ditolak atau diterima itu urusan nanti. Yang penting saya berani dulu. Saya datang, Pak, saya lihat anak Bapak. Tidak ada orang secantik dia yang pernah saya lihat. Nah, ayo, gitu aja. Kalau dia tanya, kamu sudah punya kerja? Pak, justru karena ada kerja lah saya melamar, Pak, supaya diterima bekerja bersama Bapak itu. Iya dah. Allah mudahkan kaum muslim iyakunu fuqara'un. Enggak, jangan dimain-main kedua anak orang dulu. Yang sayang orang tua hari ini bangga pula anaknya dimain-mainkan orang. Jadi mainan, habis itu dilempar, habis itu dibuang, baru menyesal setelah terjadi musibah. Nasallallahu salamat. Nah, yang seperti ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka bisikkan kepada para pemangku kebijakan, jangan sembarang atau jangan mudah memberikan izin tempat-tempat yang tidak
bermartabat, tempat-tempat maksiat. Kalau bikin taman, bikin tamannya terbuka, bikin lampunya terang-terang seperti siang. Ini enggak, ini taman gelap pula dibuat bangku-bangku untuk khusus untuk berdua pula. Bikin bangku untuk 10 lah, biar rapat di situ. Nah, tapi untuk berdua tuh merapat, bukan untuk rapat. Maka kalau ada kaum muslimin dan muslimat, nah tuan-tuan yang punya akses kepada pemimpin, kepada pemangku kebijakan, sampaikan ini, jangan diamkan. Atau membuka karaoke dekat sekolah. Ini juga para wakil-wakil dewan ini juga punya kewajiban. Jangan sampai ada tempat hiburan yang berdekatan dengan area pendidikan, minimal jaraknya 1 kilometer. Kalau sempat aturan ini ada di sini, insya Allah tak ada karaoke di Pekanbaru. Kaum muslimin dan muslimat, ya, dari Unri harus jaraknya minimal 1 kilo. Habis itu dari UIN minimal 1 kilo. Kemudian dari apa di sini yang komputer? Dari apa? Apanya semua pendidikan tak boleh dekat-dekat dapat hiburan. Nah gimana? Insya Allah nggak ada lagi. Ya, jadi harus cerdas dalam menjaga keimanan umat ini. Harus cerdas. Baiklah kaum muslimin. Kalau tidak sanggup dengan lisan, nah yang terakhir tingkatan terendahnya fa biqalbihi, dengan hati harus benci. Berarti kalau gitu kita wajib membenci segala bentuk kesesatan. Nah kalau melihat orang, mendengar orang berzina kita benci, mendengar orang mencuri kita benci, bahkan wajib dibenci secara hukum apapun, hukum agama, hukum negara, hukum adat, hukum sosial. Ada enggak budaya yang menyanjung pencuri? Kalau ada pencuri lalu pulang kampung, masya Allah disambut dengan kompang ya, alhamdulillah pencuri pulang. Ada? Nggak ada. Korupsi, bangga enggak orang dengan korupsi? Enggak kan? Dosa. Maka membenci kekufuran dan kesyirikan harus lebih daripada itu. Jelas ya. Makanya aneh bin ajaib bila ada yang melarang kita membenci kekufuran dan kekafiran, iya tak? Kesyirikan. Tidak boleh membenci orang kafir. Pencuri aja boleh dibenci, pezina aja boleh dibenci, koruptor aja boleh dibenci, iya tak? Orang yang buruk perangai, jahil sudah boleh dibenci. Masa yang seperti tidak boleh dibenci? Yang tak boleh itu adalah bertindak anarkis. Yang tak boleh itu adalah bersifat radikal. Yang tak boleh itu memaksakan, menzalimi, tidak boleh. Jelas Ustaz? Jelas? Ini saya lihat orang sujud kepada berhala, wajib saya benci? Wajib saya benci? Wajib. Tapi boleh tidak saya buat pisau saya tikam dia? Tidak boleh. Tidak boleh. Secara hukum Islam tidak boleh. Jelas? Jelas? Jelas Ustaz? Ya kenapa kita benci? Benci di sini juga harus diiringi dengan kasihan, dan kita ajak dia. Kenapa sujud kepada benda yang kamu ukir sendiri, bahkan kamu beli sendiri? Kalau dia mandi aja tidak pandai, gitu? Kalau dia kotor kita yang bersihkan. Kalau ada yang nak mencuri kita yang jaga. Lalu kita pula yang menyembahnya. Nauzubillah. Lalu kita doakan. Maka membenci kekufuran, kesyirikan dan pelakunya, sebagaimana membenci maksiat dan pelakunya boleh, maka ini lebih maksiat daripada maksiat-maksiat biasa. Inilah iman al-wala wal bara itu kaum muslimin yang harus ada dalam jiwa kita. Tapi menzalimi orang yang bukan Islam, menzalimi orang kafir, menzalimi orang musyrik, ya itu tidak dibenarkan. Ya, jangan nanti mentang-mentang dia lupa bawa sepatunya masuk langsung hilang sama kita. Orang kafir punya, enggak boleh. Mobilnya lupa dikunci kita jarah isinya, enggak boleh, haram. Jelas? Jelas ya? Anaknya cantik, biar tak laku nanti kita rusak, tak boleh. Jelas? Duitnya banyak kita kita berhutang sama dia nak bayar, boleh? Enggak boleh. Jelas? Jelas kaum muslimin? Jadi kalau ada antum nanti dengan teman ada kewajiban yang belum terbayar, lalu tiba-tiba cekcok dengan dia, dah saya benci sama kau, enggak saya bayar, enggak bisa.
Tak boleh. Jelas? Padahal ini maksiat kan, maksiat biasa. Yang kalau seandainya dia meninggal masih ada kemungkinan diampuni Allah SWT. Tapi syirik, kufur, meninggal dalam keadaan itu tidak diterima seperak bumi, emas dan perak untuk penggantinya. Siapa yang punya emas dan perak seberat bumi ini? Tidak ada. Tidak diterima. Tapi kalau seandainya orang mencuri meninggal tapi masih muslim, ada kemungkinan diampuni. Atau orang yang senantiasa berjudi lalu meninggal dalam keadaan berjudi, ada kemungkinan diampuni. Tapi kalau orang kafir meninggal, tak ada can diampuni. Maka kalau antum benci pada penjudi, maka benci pada orang kafir lebih dahsyat. Cuman harus diketahui bahwa benci ini tidak menghalalkan kita untuk menzalimi, tidak menghalalkan kita untuk menyakiti. Bahkan tidak halal kita membiarkan dia kelaparan, kita kekenyangan. Kalau antum punya tetangga orang kafir, antum kenyang, dia mati kelaparan, tidak boleh, antum berdosa. Jelas? Ustaz? Jelas tidak? Ada orang mencuri di rumahnya, antum biarkan, matilah karena curi. Tidak boleh, harus kita cegah. Makanya Islam ini sudah mengatur segalanya dengan detil. Hati kita benci, tapi tak boleh menzalimi. Inilah keadilan yang sesungguhnya. Inilah keadilan yang sesungguhnya, tidak hulu dan tidak pula acuh. Mudah-mudahan yang ini bermanfaat. Sekira jelas maknanya ya. Kemudian mungkar itu kaum muslimin baru diingkari bila semuanya sepakat itu mungkar. Jelas? Mungkin ada masalah khilaf di antara ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi dengan catatan yang membolehkan punya dalil yang kuat. Kalau hadis palsu wajib diingkari, hadis lemah wajib diingkari. Kan ada yang berdalilkan pada hadis yang palsu. Misalnya sekarang nih mendekat kita tanggal 13 Rajab sekarang, ya tah? Nanti malam pertengahan bulan Rajab ada hadis palsu tentang itu. Lalu diamalkan orang, maka wajib kita cegah. Karena apa? Karena dia melakukan sesuatu yang tidak berguna baginya dan dia menghabiskan waktu dan tenaga untuknya. Kalau ada orang yang berdagang, tuan-tuan, pasti rugi. Antum cegah enggak? Cegah enggak? Hah? Misalnya dulu ada namanya speed line, yaitu orang ajukan modal 3 juta, sepekan dapat 5 juta. Ya, antum tahu itu judi, antum tahu itu tidak pasti akan tertipu, lalu antum biarkan, berdosa enggak? Berdosa enggak? Dengan ini juga. Jadi kalau ada umat tertipu dengan riwayat-riwayat palsu, maka orang yang berilmu wajib untuk mencegahnya, wajib untuk beritahukannya. Tapi kalau masalahnya adalah masalah khilaf di antara ulama dan khilafnya mu'tabar, seperti antara jahar dengan sir bismillah, jangan nanti gara-gara kita bertambat sir ditarik itu imam dibolehkan, tidak boleh. Ya. Atau masalah kunut subuh dengan tidak kunut, walaupun antum berpendapat seperti saya misalnya pendapat tidak disyariatkan berterusan, tapi ada ulama lain yang mensyariatkan berterusan, maka ini tidak cegah. Tapi berdiskusi dengannya boleh, bertukar ilmu dengannya boleh. Mana tahu dia bisa kembali ke pendapat yang lebih kuat, atau kita bisa saja kita dalam kondisi yang lemah, dalil kita kembali ke dalil yang lebih kuat. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bisa dipahami ini. Ada beberapa poin lagi mungkin kita undur pada pertemuan nanti insyaallah taala. Mudah-mudahan antum tak lupa lagi, sebulannya cukup lama, itu bisa lupa lagi. Mudah-mudahan kita bertemu kembali dengan izin ilahi Rabbi. Mohon maaf dan terima kasih. Tidak ada pertanyaan karena semuanya paham. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi.
penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.